Orang tuanya datang ke sekolah, Pak, punten nih kemarin ya saya mau sampaikan makasih banget tapi anak-anak kok jadi gitu ya gitu. Jadi kemarin saya lagi di dapur ya lagi masak dan belum nggak bisa ditinggalin, ada yang ngetok pintu ke rumah ya, anak saya lagi nonton TV padahal di depan gitu, tinggal bukain aja. Saya teriak-teriak dari belakang, nah bukain dulu pintunya, bunda lagi masak. Nggak didengar. Nah, bukain dulu pintunya, itu bunda nggak dimasak. Ternyata anaknya itu nungguin di pintu. Gini ya. Nungguin apa? Dia ngucapin salam, baru dia buka. Ya. Nah itulah nilai. Ya, jadi nilai itu adalah proses yang diulang-ulang dengan kesabaran dan akhirnya nempel di diri anak, di kehidupannya. Ya. Nah harapan itu kita itu seperti itu ya bunda. Makanya kita nggak bisa marah-marah ke anak-anak. Mungkin akan hanya jadi nasihat. Nempel di diri anak tapi juga gampang banget hilangnya. Cepat nempel, cepat hilang. Kenapa? Porsi kesabaran harus ada di diri orang tua. Baik, kita lanjut ya bunda. Menyimpan sendal sepatu pada tempatnya. Kita mulai dari sendal dulu ya, karena yang sering kalau di sekolah kan naik turun dengan membuka sendal, otomatis itu perlu untuk kita lihat nantinya secara penempatan porsi dalam memanage barang. Lalu membuang sampah pada tempatnya, ini juga ya. Terus saja berulang-ulang, walaupun anak-anak pasti akan sangat sering juga melanggar. Lalu ada makan dan minum sambil duduk menggunakan tangan kanan. Ya, ini kembalilah kita juga orang tua kadang biasa aja ya yang ya minum atau makan, karena apa ya nggak dibiasain. Ya benar aja, jadi kadang juga pasan juga ngerasa bahwa nggak sengaja minum berdiri dan lain-lain. Karena apa, dari kecil udah dibiasain. Nah harapan kita kan ke anak kita agar mereka dewasanya sudah terbiasa dengan hal itu gitu. Itu harus dimulai dari sekarang. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, jadwal sekolah ya bunda, langsung saja. Ya, ini kalau masuk ya bunda ya. 7.30 itu sudah masuk, biasanya 7.15 anak-anak sudah di sekolah. Kita masuk hanya di hari Senin sampai Jumat. Ya, dan pulang di jam 2.15. Kecuali hari Rabu biasanya saat ekskul. Kalau hari Rabu sesuai dengan pulang ekskul masing-masing. Lalu di kita ada juga untuk baju ya, pasal akan sampaikan sekilas saja jika masuk nanti. Untuk seragam anak-anak di hari Senin adalah batik ya, batik lengkap dengan celananya dengan sepatu kayak bunda ya. Sepatunya kita tuh sebenarnya gini, yang anak-anak sudah bisa bertali silakan bertali, yang tidak nanti bertali itu kita usahakan di semester 2 ya. Jadi semester 1 tuh apa ya, perepet, kalau anak-anak tuh perepet nih, seret ya, tinggal ya jepret lah gitu ya. Sepatu yang seperti itu dulu di semester 1, kalau yang sudah bisa atau mau ditargetkan ya tidak masalah di semester 2 untuk mengikat tali itu. Tapi sangat merepotkan sebenarnya kalau kita kan naik turun. Anak-anak tuh naik turun, biasanya anak-anak lebih suka yang sepatu yang langsung bus gitu. Ya langsung pakai, ya langsung dimasukkan selesai. Karena kita akan wudhu, turun lagi main dan agenda kegiatan di luar. Seperti itu, dan pastikan juga dinamai ya. Untuk nih, walau sampai sepatu atau sendal itu harus dinamain kalau di sekolah. Ya, karena hilang itu adalah kebiasaan dulu di masa anak-anak, biarin. Ini ada proses-proses anak-anak untuk menghargai barangnya. Ya, walaupun ya itu modal banget sih sebenarnya ya. Biasanya orang tua kelas 1 modal banget untuk barang-barang nih, tapi kita akan selalu usahakan yang terbaik, tapi tetap menjaga logika anak bahwa barang itu punya kamu, jadi bukan pasan marah-marah karena itu punya pasan, ya, bukan pasan Bu Rika Gurang ngingetin dulu karena itu punya kita. Kamu yang harus ingat gitu. Makanya nggak boleh marah-marah sekaligus terkait dengan barang yang hilang. Terkesan bahwa itu milik kita, bukan milik anak. Ya. Jadi kita harus lebih bersabar terkait dengan barang-barang, tapi yang jelas ikhtiar saja dinamai ayah bunda, ya, dan selalu langsung japri setiap kali ada barang yang hilang, gitu. Agar kami punya catatan, nanti di kelas kami akan ada catatan barang-barang yang hilang. Jadi kalau ada yang menemukan atau tidak sengaja tertemukan, kita akan langsung kembalikan, gitu. Lalu di hari Selasa adalah kita menggunakan baju kemeja, ya, kemeja berkerah. Jadi kemeja itu pastikan berkancing ya bunda ya. Jadi di sana adalah motorik juga untuk memasang kancing. Jadi mungkin awal-awal masih dikaitkan kancingnya, kesananya pastikan sendiri. Ya, harapan kami juga anak-anak sudah bisa mengancingkan bagian sendiri. Dan pastikan juga selesai dengan resleting dan juga memakai celana.
Mohon maaf, sampai dalaman anak-anak pun dinamai ya. Karena banyak tertukar saat outbound. Nah, apalagi dengan nanti kita belum tanya satu persatu terkait dengan toilet trainingnya sudah selesai belum? Ya, jangan sampai kita masih ada mandiin lagi ya. Gak apa-apa. Itu bonus untuk guru kelas 1 itu memandikan anak. Kalau ya, kalau di kamar mandinya belum beres. Makanya PR di saat pandemi ini adalah sebenarnya itu. Coba lebih banyak intensitas dengan anak-anak memberikan anak-anak kemandian di beberapa sikap. Walaupun itu di rumah, ya mancingin bajunya sendiri mas, gitu kak, gitu. Coba ke toiletnya sendiri, gue pengen tahu. Coba pakai resletingnya sendiri, coba pakai celana sendiri dan lain-lain. Ya bahkan ini yang sering dilupakan oleh orang tua ngajarin anak tuh, balikin baju. Kelas 1 tuh masih banyak PR itu ya. Pak ini balikin dulu, aku bisa pakainya tapi aku nggak bisa balikin. Balikin celana, kalau kan dia ketukar kebalik dulu kan kalau habis dipakai dicopot, nah itu balikinnya juga terus diajarin. Gak usah diajarin nyetrika dulu, udah keenakan ya. Itu aja dulu. Balikin baju gitu ya, balikin celananya, pakai dengan tepat, depannya yang mana, mengenal depan belakangnya itu juga penting. Ya. Dan di hari Rabu nanti menggunakan kaos bebas ya, kaos bebas tapi diusahakan berkerah ya bunda ya. Ya, jadi kalau akhwat sih bebas berarti kan, ya karena kerahnya tidak terlihat oleh kerudung. Nanti di sana dari Rabu, kalau sudah masuk ke pembelajaran normal, biasanya kita dulu gardening. Jadi kalau sekarang di hari Jumat, biasanya kita nggak hari Jumat karena pakai koko kan ya. Rabu itu biasanya kalau kita kembali ke sekolah berarti gardening. Disiapkan baju ayah. Kemarin masih ada pertanyaan baju ayah. Baju ayah itu baju benar-benar punya ayah ya. Ini nggak bercanda ya. Dianggap bercanda jadi kemarin tuh. Baju ayah tuh kaos ayah yang sudah mungkin nggak terlalu bagus atau sudah lama dan tidak terlalu terpakai, diberikan kepada anak untuk mereka saat gardening dipakai. Misalkan jadinya selutut, pasang nggak masalah, itu untuk jaga baju dalamnya. Jadi kayak apa ya kalau di koki itu apa namanya? Cermek, ya, itu jadi kayak cermek kalau di saat gardening. Itu harus baju ayah. Diusahakan benar-benar baju ayah agar nanti ada nilai tersendiri dari anak tuh, ini baju ayah aku loh gitu. Ya, nggak apa-apa ada nama PT-nya, ada apa promosi lah gitu ya. Ya, malah mereka jadi senang anak-anaknya. Tuh lihat nih ya, PT ini ayah aku kerjanya di sini loh. Jadi mereka cerita, dia ada kebanggaan memiliki ayah. Nah, di situ untuk hari Kamis nanti kita menggunakan pakaian outbound. Ya, di pakaian outbound pun ayah bunda pastikan dinamai ini yang paling sangat sering tertukar. Pakaian outbound, baik celana maupun kaosnya itu mau dinamai dengan jelas di sebelah mananya gitu. Nanti bunda ingat kalau misalnya tertukar atau tertinggal pasti akan langsung ketemu gitu kalau ada namanya. Pakai apa? Oh iya pakai bed ya. Mulai semester ini diusahakan kita kemarin karena banyak yang hilang di spidol atau apapun yang ditulisnya itu banyak hilang. Kita coba pakai bed. Makanya nanti mohon untuk membuat nama lah mulai ya bunda ya. Ada kan yang membuat langsung nama untuk itu mungkin buatlah stok berapa gitu 10 atau apa untuk ditempelkan di topi udah ada namanya. Mungkin beberapa barang yang bisa ditempeli oleh bed itu yang dijahit itu ke anak-anak. Atau mungkin biasanya ada ayah bunda yang mungkin kelebihan atau ada sudah mempersiapkan stiker biasanya untuk barang-barang yang bisa di stiker itu dipakai stiker nama gitu ya. Tapi tidak apa-apa, beli aja tempelan nama itu tinggal ditulisi gitu ya, nama anak-anak gitu. Nah itu untuk penamaan. Lalu di hari Jumat itu pakaian muslim ya, koko dan gamis anak-anak, dan pastikan tidak ada pakaian ihwan yang di atas lutut ya, pakaian ihwan yang di atas lutut. Dan kami sangat mohon bunda untuk selektif membeli pakaian anak-anak, terutama juga kemarin mukena ya. Mukena tuh dimohon untuk tidak terlalu banyak gambar ya, apalagi sampai gambar-gambar kartun dan ada gambar-gambar binatang-binatang yang mohon maaf tidak kita harapkan gitu ada di situ ya. Jadi untuk gambar-gambar anak-anak juga, karena apa? Anak-anak itu akan mengomentari banyak hal yang menempel di diri temannya atau dirinya. Maka dari itu kita harus mulai agak selektif, karena masih ada kasus anak-anak menggunakan pakaian yang gambarnya kurang nyaman untuk dilihat ya, seperti itu. Mungkin itu untuk jadwal sekolah dan seragam. Untuk tata tertib ya bunda, pesan bacakan saja. Hadir dan pulang tepat waktu. Jika izin konfirmasi ke kami. Ini jika pembelajaran normal nanti
kedatangan dan pulang lewat gerbang utama, kita pastikan tidak ada yang menjemput lagi di gerbang belakang ya. Kita sudah intensitas terkait dengan keamanan anak-anak di saat pulang dan datang, tapi masih ada orang tua yang masih sering menjemput di gerbang belakang. Jadinya terkesan nantinya khawatir ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu di gerbang belakang, karena posisi di belakang tidak ada keamanan. Tuh. Lalu membudayakan 3R, senyum salam sapa, membudayakan 5R, ringkas rapi, resik rawat rajin. Ini untuk kelas 1 pun kita akan mulai terapkan dari dini. Membiasakan antri sesuai urutan. Nah, ini juga ya Bunda, kemarin di beberapa anak-anak home visit masih terlihat banyak sekali pola-pola antrinya belum beres ya. Lalu mengikuti arahan fasilitator, memulai dan menutup kelas dengan berdoa, mengucapkan tangan apabila hendak berbicara, mendengarkan pihak lain. Nah, ini khususnya guru berbicara dengannya, meletakkan kembali segala sesuatu pada tempatnya. Ini juga di rumah ya, karena harusnya di sekolah, di kelas, tapi di rumah berarti mulai hari ini lebih fokus saat meletakkan sesuatu. Anak-anak coba pada tempatnya. Repot, ribet, dan berulang-ulang, tapi ini jangka panjang nih targetnya ya Bunda ya. Jadi kalau benda-benda itu contohnya pakai, ayah aku pinjam gunting, mau gunting ini snack atau makanan gitu, dikembalikan kembali di tempatnya. Dan itu juga memang butuh, kitanya pun sudah pasti meletakkan barang itu di mana tempatnya. Ini Bunda sih biasanya lebih rajin ya. Nanti coba di labeling atau namai tempat-tempat untuk anak-anak menggunakan barang dan mengembalikannya kembali. Ya, meminta izin apabila hendak meninggalkan kelas, pamit itu juga ya Bunda ya. Kemarin juga beberapa terlihat bahwa belum diajarin pamit itu seperti apa gitu. Jadi leos aja gitu ya, anak-anak tuh kayak ada sih yang beberapa Pak pulang ya gitu, pergi gitu dan lain-lain. Nah, itu lebih ke kebiasaan baik lagi nantinya. Lalu berbuat dan berkata baik kepada guru, teman, dan orang lain ya. Lalu lebih tertib di dalam kelas dan masjid, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, sayang teman, menggunakan instalasi outbound bersama fasilitator. Nanti insya Allah safety prosedur untuk outbound kami sampaikan ke anak-anak juga. Tidak membawa telepon genggam ke sekolah, termasuk juga telepon apa jam tangan itu ya. Iya. Nah, AIMO itu ya. Merek kan AIMO ya. Nah, untuk itu pun tolong dihindari ya Bunda ya. Jikapun sangat mendesak, harus diberikan, mungkin dititip ke orang tua, ke guru nanti. Tapi itu pun tidak tiap hari ya. Ini kebanyakan HP gitu ya, guru-gurunya. Jadi mungkin sangat mendesak sekali, tapi pastikan kami pun guru-guru akan selalu memegang handphone kok ya. Dalam arti bahwa kami akan membawa handphone dan gurunya kan ada 3. Kalau satu tidak membalas, nanti guru yang lain ada gitu ya. Lalu untuk siswa diantar jemput atau disarankan untuk menggunakan sepeda. Nah, ini disarankan menggunakan sepeda untuk yang dekat ya Bunda. Nah, ini adalah di saat pandemi atau nanti saat mungkin kita bisa masuk tapi dengan shifting atau nanti dengan aturan baru ya. Anak-anak diusahakan menggunakan sepeda dan tidak boleh menggunakan antar jemputan gitu sementara ini. Karena nanti akan berkumpul di dalam mobil kan. Otomatis harus diantar atau menggunakan sepeda. Atau yang dekat mungkin jalan kaki ya. Dokumen arka cuma di seberang, boleh jalan kaki gitu ya. Nah, lalu jika merusak fasilitas sekolah maka menggantinya. Nah, ini juga pola-pola mengganti barang juga harus mulai ya, benar diterapkan ya, walaupun dengan orang tua harusnya. Kakak harus mengganti nih uang jajan yang dipotong ya, atau uang kalau udah uang mingguan gitu. Dan lain-lain terkait dengan barang pun, jika kita sekali membiarkan anak tidak mengganti barang yang dirusak, maka adalah hak mereka untuk merusak barang-barang selanjutnya. Itu tuh, sebenarnya secara logika, anak-anak dibiarkan merusak barang dan tidak menggantinya, berarti barang selanjutnya boleh kita rusak, karena tidak ada kapasitas untuk mengganti kan. Nah, itu adalah rule yang secara realistis harus kita terapkan. Balik lagi, banyak sekali orang-orang yang sekarang cenderung kayak lalai dan banyak merusak barang orang lain dan terkesan biasa aja. Itu karena dari kecilnya memang gak dididik untuk mengganti dan untuk merasa bersalah saat merusak barang, meminta maaf gitu ya. Dan mengganti pun insya Allah nanti komunikasikan lagi ya Bunda, tidak harus secara pesan ini berapa harganya dan lain-lain. Nanti kita ngobrol lagi aja terkait ini pun. Lebih banyak bagaimana bukan terkait dengan barang yang digantinya, tapi bagaimana penanaman nilai dan tadi pembelajaran kepada anak dalam hal merusak. Oke. Nah, yang lainnya bisa dibaca ya Bunda ya. Nanti kita usahakan masih ada waktu untuk diskusi.
Lalu masuk ke kalender pendidikan ya Bunda nih, kalender umum semester 1 di halaman 12. Langsung saya pasan akan sampaikan agenda kelas 1. Yang pertama di tanggal 6 Cooking Day. Ya, nanti di tanggal 6 Agustus udah kelewat kan? Ya, nanti kita akan agendakan lagi karena kami lewati karena harapannya kan cooking day itu sebenarnya harusnya setelah panen. Ya, atau cooking day yang pertama itu setelah Idul Adha kemarin. Tapi karena kami belum bertemu, khawatirnya merepotkan di rumah. Kami akan sampaikan bahwa cooking day akan di rumah ya. Masaknya di rumah. Kalau di sekolah sebenarnya lebih seru. Ya, bareng-bareng nih kita. Tapi kalau di rumah berarti nanti kami akan sampaikan kembali tanggal lanjutannya. Lalu pembagian rapor portofolio. Lalu pembagian rapor portofolio di tanggal 26 nanti Ayah Bunda pun kemungkinan akan hadir kembali, tapi konsultasinya lebih private. Kita akan ngobrol lebih banyak terkait anak-anak di pembagian rapor portofolio. Lalu ada parenting online di tanggal 12 ya, di 12 September. Kemudian di Oktober ada cooking day lagi hasil panen yang tadi Pak Dani. Ya, mudah-mudahan sudah panen. Ya, kalau tidak ya nanam tapi beli di pasar ya hasilnya. Ya, nanti cooking day bertema berarti ya Bunda ya, kangkung ya tadi ya Pak Dani ya. Lalu di tanggal 24 November ada performance kelas 1. Kalau sudah bisa masuk kita bisa perform langsung live. Kalau tidak kita perform lewat YouTube lagi ya. Online lagi kita nanti. Oke, di tanggal 19 baru pembagian rapor narasi dan kurtilas ya. Jadi kami sampaikan juga kemungkinan tidak akan ada ulangan semester seperti ulangan tengah semester seperti semester kemarin atau tahun kemarin. Jadi nanti kita akan ada UAS saja, dan UAS pun insya Allah soalnya kami yang akan buatkan, jadi sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan. Nah di sini untuk semester ini, di semester 2 nanti kita bahas lagi di parent meeting semester 2 ya Bunda ya. Lanjut di halaman selanjutnya sudah tersedia nanti terkait dengan teknis-teknis dalam setiap tema. Jika Bunda mau pelajari nanti bisa untuk diterapkan di rumah saat mengajari anak-anak. Lalu untuk kelas 1 sendiri nanti juga sudah ada di penjabaran nanti di halaman 21 agendanya. Untuk lagu, Ayah Bunda setiap tahun ada tema untuk kelas kita atau sekolah kita. Tema untuk tahun ini adalah Lombok ya. Jadi kalau di sekolah setiap tahun akan ada pekan budaya. Mudah-mudahan semester depan sudah aman nih ya. Jadi kita bisa mengadakan pekan budaya lagi, dan lagu kita adalah lagu Tegining Teganan. Banyak artinya apa mangga Indonesia ya. Ada orang Lombok punten. Ada yang asli NTB. Ya. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Nanti kita bisa nanya Mbak Google lagi. Ya. Nanti untuk anak-anak nanti performnya ini Tegining Teganan ya. Lalu untuk lagu nasionalnya adalah Garuda Pancasila yang harus dihafal anak-anak. Nanti kita bersama-sama nanti dimasukkan ke agenda pembelajaran. Nah ini untuk targetan Umi Ayah Bunda, anak-anak di semester ini sampai Al-Bayyinah ya. Nanti teknisnya seperti ini ya Bunda. Setiap hari Jumat ya atau hari lain lah sebisa ya Bunda, anak-anak sudah memiliki guru tahsinnya masing-masing. Kami plus Bu Oyoy ya. Nah Ayah Bunda misalkan Pak saya mau store dong hafalan anak saya sudah sampai misal Al-Jalzalah misalkan. Kejauhan. Ya udah, misalnya nyampe Al-Jalzalah lah, tinggal satu surat lagi Al-Bayyinahnya. Sudah sampai Al-Jalzalah Pak, mau store, nggak masalah di awal. Ya, pekan ini pun tidak masalah, langsung aja videoin atau voice note. Ya, Pak ini hafalan sampai Al-Jalzalah gitu. Nanti berarti anak tersebut bisa langsung lanjut ke surat-surat selanjutnya, tidak harus menunggu temannya. Ya, tapi kalau temannya Pak anak saya masih nyampe Al-Falaq gitu. Yang nggak masalah, kita ulang-ulang terus sampai anak-anak tersebut lancar ya, di surat tersebut. Jadi untuk tahsin dan tahfiz ya itu sesuai dengan targetan individu ya masing-masing. Tapi targetan dari sekolahnya pencapaiannya adalah sampai Al-Bayyinah di semester ini. Diusahakan ya Bunda ya. Tapi insya Allah kalau ini tercapai semester ini dan semester depan pun tercapai targetannya, anak-anak kita itu target di sekolah ini adalah 3 juz sampai kelas 6 ya. Karena anak-anak
kakak-kakaknya di kelas 5, kelas 6 itu udah juz 28 berarti. 28 di kelas 6 itu. Dan kalau program ini didukung oleh orang tua, dan saat ini sih memang peran orang tua jadi sangat terlibat ya di rumah, insya Allah target kita 3 juz selama 6 tahun ini di sekolah waktu. Anak-anak udah nggak bisa diem ya, harus hafalannya banyak, makanya sekali lupa nanti kita akan ikhtiarkan. Tapi kembali, pembiasaan baik saja untuk Al-Quran ya, bahwa anak-anak kita sering berikan murojaah lewat audio dan lain-lain lah, seperti itu ya bunda ya di rumah ya. Dan kembali, kami sangat menyarankan ayah bunda terkait dengan tahfiz ini, sesuaikan saja dengan porsi anak. Misalkan, Pak bisa nggak saya tuh tiap hari deh Pak, gitu. Satu hari satu lembar, atau saya bisanya ngikutin anak Pak, segimana dia. Misalnya hari Kamis, padahal kan belum waktunya buat setor, tapi anaknya lagi rajin nih, udah saya kasih tasnya aja nggak masalah. Ya, disesuaikan aja dengan ayah bunda, tapi mohon kita punya target bersama. Mudah-mudahan Al-Bayyinah selesai di semester ini. Ya. Selanjutnya ya bunda. Nah, target program akhlak nih untuk kelas 1. Secara akidah nih meyakini dengan sungguh 6 rukun iman. Lalu takut kepada Allah. Nah, ini pun butuh banyak komunikasi dan kedekatan dengan anak. Makanya mudah-mudahan di home visit yang tidak banyak waktu itu kami bisa banyak ngobrol dengan anak-anak dan memberikan banyak asupan nilai-nilai terkait dengan akidah. Lalu akhlak membiasakan perilaku hidup bersih dan rapi. Berantakan perasaan kita memberikan pembiasaan, bukan menerapkan secara langsung. Makanya kita ngebiasain aja gitu. Jadi di kelas 1 tuh, kelas 1 biasanya paling berantakan kelasnya. Kenapa? Kita membiasakan, bukan menerapkan secara langsung. Kalau rapi bisa kita rapihin. Jadi kan anak-anak yang harus rapihin gitu. Otomatis kita berproses. Nah di rumah pun seperti itu ayah bunda. Jadi kalau sekarang masih berantakan, berproses aja dulu. Biasain aja kita merapikan, tapi melibatkan anak, walaupun repot. Lalu sayang teman, ini juga penting ya. Tanggung jawab, disiplin, menyimpan sampah pada tempat sampah. Lalu dapat membaca di Al-Qur'annya, dapat membaca huruf hijaiyah dengan makhraj yang benar, dapat membaca huruf sambung hijaiyah dengan harokat selain patah ya. Kalau patah kan biasa anak-anak patah di jilid 1 tuh masih patah ya. Nah itu dia, berarti jilid 2 nih targetnya tuh sebenarnya. Nanti diusahakan akhir tahun ajaran itu sudah masuk ke jilid 2. Tapi kalau misalkan 1 bulan ternyata anaknya lancar, tadi ngobrol dengan Pak Imam, sebenarnya bisa jadi anak-anak itu ada yang sudah jilid 3, 4 bahkan lebih gitu saat ini. Tapi mohon maaf, kita akan samakan dulu di jilid 1 dulu, bareng-bareng dulu, walaupun nanti di progresnya masing-masing. Misalkan, Pak anak saya bisa lanjut gak nih, soalnya anak saya itu sebenarnya udah di jilid 2, enggak gitu. Jadi nggak harus 4 halaman sebenarnya di 1 pekan gitu ya bunda ya. Jadi kita tuh nanti kasih opsi nih guru-guru tuh, mangga silakan Kak dilanjut di halaman selanjutnya. Misalkan halaman 1 udah, halaman 2 Kak silakan lanjut di halaman selanjutnya, halaman 3 Kak silakan lanjut di halaman selanjutnya 4. Oke. Kak sudah 4 halaman, alhamdulillah. Apakah kakak mau lanjut? Gitu. Kalau anaknya semangat lanjut dan bacanya memang kita anggap sudah lulus di setiap halamannya, kami persilakan ya bunda. Ya. Tapi mungkin nantinya kalau sudah terlalu banyak, sudah 10, 11 kali itunya, kami akan stop dulu ya. Nanti boleh dilanjut pekan depan gitu. Ya. Tapi kembali komunikasikan saja Japri ke fasilitasinya masing-masing. Lalu terkait dengan menghafal surat pendek Anas sampai Al-Kafirun di sini di 30. Nah, di sini kita ganti menjadi Al-Bayyinah karena targetan sekolah sekarang 6 tahun adalah sampai 3 juz. Lalu pergi ibadahnya tertib wudu. Nah, ini wudu yang pertama ya bunda ya. Karena syarat sholat kita ajarkan anak-anak kita secara baik untuk sholatnya, tapi wudunya belum baik, itu PR besar. Ini biasanya kami pun banyak evaluasi dari pihak sekolah adalah guru kelas 1 harus benar-benar fokus ke wudunya. Ya, karena percuma kita ajarkan banyak teknis sholat dan lain-lain tapi wudunya belum siap sebenarnya. Lalu membiasakan sholat sunnah rawatib ya. Lalu membiasakan mengisi saf awal sholat. Nah ini biasanya ayah yang perlu mengajarkan anak-anak saat ke masjid dan lain-lain. Ya kita mau tidak mau ajarkan anak-anak untuk selalu ada di barisan depan. Nanti kelihatan di lapangan saat anak-anak kumpul di sini 6 level dan kelihatan anak-anak yang sudah terbiasa mengisi saf dan yang belum. Berzikir pada sholat, lalu duduk ketika makan dan minum tadi. Oke. Lalu ini kurikulum CPN Gardening sudah disampaikan oleh Pak Dani.
Lalu ICT pun di sini Pak harus jelaskan bahwa kita akan mengenal komputer dulu ya, karena anak-anak masih mengenal huruf dan angka, maka kita akan sambungkan secara tematik pun ke materi ICT. Lalu lebih kepada gambar, warna ya, dan nantinya mengoperasikan pengoperasian sih, khususnya untuk kelas 1. Lalu outbound capaiannya pun di sini adalah sabar, santun, dan syukur untuk outbound. Lalu life skillnya ya Bunda. Untuk life skill tadi Pak sudah disampaikan sekilas, selebihnya bisa dibaca ya. Life skill di halaman 35. Di halaman 35 ini adalah life skill targetan kelas 1. Lalu capaian bisnis magang untuk kelas 1 adalah market day nanti, pencatatan keuangan sederhana. Untuk market day di rumah kemungkinan ya Bunda, karena masih di semester ini. Jadi di rumah anak-anak menjual barangnya atau nanti menjual makanan atau minumannya ke tetangga atau orang yang lewat. Ya. Kami sih belum disarankan untuk berkeliling. Berkeliling atau menjajakan makanan gider. Jangan dulu ya. Kemarin kalau mau berkeliling pun mungkin di bloknya aja gitu, di bloknya atau nanti gimana teknisnya. Yang jelas ada transaksi gitu aja. Catatannya harus ada transaksi jual belinya. Dan pastinya harus didampingi punten ya. Karena kalau kelas bawah di market day sekolah pun tetap harus didampingi oleh kami. Nanti terkait dengan evaluasinya kita lihat nanti setelah market day pertama ini. Jadi ini adalah market day pertama selama ini pandemi ini ya, untuk di kelas ini. Maka dari itu dipastikan nanti kita lihat juga dari progres keadaan. Lalu capaian zero waste-nya nih. Untuk kelas 1 itu memilah sampah organik dan non organik ya. Nanti setelah anak-anak sudah tertib dalam membuang sampah, pastikan kita ajarkan dan beritahu jenis-jenis sampah ya, organik dan anorganik. Itu saja dulu untuk. Lalu di belakangnya di halaman 38 ada hadis, bisa dibaca, dan untuk membantu ayah bunda juga yang kemarin diminta untuk teksnya ya. Lalu tahapan tumbuh kembang anak usia 6 tahun. Nah ini anak ayah bunda, ini di halaman 44 adalah targetan kita ya. Jadi di sini adalah targetan kita, ayah bunda bisa pelajari. Kan banyak sekali di sini yang harus ayah bunda selesaikan. Ada targetan juga dari 0 sampai 7 tahun. Jika ada yang terlewat dari targetan tersebut, itulah yang harus jadi fokus kita sebagai orang tua dan guru. Jadi kalau nanti tidak ada checklist yang terlewat di 0 sampai 7 tahun di tahap perkembangannya, itu yang harus diselesaikan dulu ayah bunda sebelum melanjutkan ke targetan-targetan selanjutnya. Seperti itu ya bunda. Untuk pemaparan dari pasang dari parents book yang sudah dibagikan. Lalu terkait dengan golden rule ya, ini kita sampaikan lagi bahwa ayah bunda pun punya golden rules dalam membersamai anak-anak, yaitu bahagia dan sabar. Ya, ingetin lagi nih. Aduh saya bahagia gitu. Kalau ketemu anak tuh ya. Biasanya kan kalau anak-anak tuh akan lebih bahagia, anak-anak tuh akan lebih suka belajar dengan ayah bunda di akhir bulan biasanya. Ya, karena cenderung ayah bunda yang lebih bahagia. Nah, seperti itu. Lalu terkait dengan komunikasi, ayah bunda di grup itu digunakan hanya untuk laporan. Yang di grup kelas tadi ya, di grup itu hanya untuk pengumuman. Jika tanya terkait dengan personal, mangga japri gitu ya. Jika pertanyaannya personal atau izinnya personal, kepentingannya personal untuk individu atau anak kita sendiri, dimohon untuk japri, tidak di grup ya, agar tidak mengganggu yang lain. Karena kan HP-nya jadi bunyi semua saat kita ngepost di grup. Dan jam 7 malam kita akan tutup. Mohon maaf pasan dan guru-guru posting lalu tutup supaya tidak ada pertanyaan. Karena pasti ada pertanyaan, japri saja. Jadi HP yang bunyi nggak banyak gitu, HP kita aja guru-guru. Jadi tidak saling mengganggu. Seperti itu ya bunda ya. Lalu tugas kami share lagi di jam 8 untuk teknisnya. Nah di sana kami akan buka jam 8 dan kami share teknisnya. Lalu ada catatan untuk menikmati proses ya bunda ya. Mohon maaf kami pun harus sampaikan ini bahwa ini nggak selamanya insya Allah ya. Dan ini pun bukan rencana kita. Jadi kita harus percaya bahwa ini adalah rencana Allah. Nikmati aja prosesnya. Dan jangan lupa kalau kita sedang mendidik anak kecil. Ini yang sering dilupakan orang tua atau guru-guru kelas 1 itu adalah kita lupa kalau kita lagi ngajarin anak kecil. Kamu tuh ya susah banget dengernya gitu. Kamu susah banget diaturnya gitu. Kita lupa bahwa anak kita itu adalah anak kecil yang secara fisik, secara mentalitas dan telinga itu masih fokusnya kurang. Dan kita kembalikan bahwa mindset kita adalah mendidik anak kecil, ya.
Lalu manajemen waktu untuk kita pun diusahakan ayah bunda sudah punya masing-masing lah untuk manajemen waktu, karena kurikulumnya kan berbeda-beda, jenis pekerjaan berbeda, kesibukan berbeda, waktu intensitas bertemu anak juga berbeda. Maka pastikan juga kalau perlu hal yang kami bantu, konsultasikan kami ya. Lalu terkait dengan buku-buku dari dinas insya Allah akan ada, tapi belum datang ya. Nanti kami akan bagikan juga. Jika nanti kecenderungannya sulit untuk dibagikan atau ayah bunda kesini repot, nanti kami akan bagikan saat kompetisi ya bunda. Lalu terkait dengan rule kelas, karena kelas belum berjalan, rule saat ini adalah sebenarnya tadi ya yang sudah disampaikan terkait dengan targetan tadi. Rule-nya adalah tadi ya, kalau sayang teman ganti jadi sayang adik kakak atau sayang keluarga dan lain-lain, dialihkan saja ke porsi-porsi rumah. Pun insya Allah kalau ada perubahan kami akan sampaikan, dan mohon maaf bukan tidak konsisten terkait dengan apapun yang berubah, karena kondisi saat ini pun banyak perubahan yang serba mendadak gitu. Jadi itu yang akan kami sampaikan. Dan terakhir adalah proporsi perannya ya bunda. Peran-peran kita itu ya sedang diuji nih sama Allah nih, seberapa sih skala kita itu benar-benar amanah gitu, menjaga ini tanggung jawab dari Allah ini satu ya anak-anak kita. Dari itu ya guru-guru pun sekarang lagi diuji amanahnya sejauh mana sih dengan kondisi seperti ini gitu ya. Apakah kita akan menurun intensitasnya, apa kita akan semakin menguji diri gitu atau banyak lagi investasi yang akan kita berikan ke diri anak walaupun dalam kondisi seperti ini. Ingat ya bunda bahwa anak-anak kita itu investasi, untuk guru pun sama. Walaupun ini anak ayah bunda, di sekolah adalah kami, dan ini ada investasi kita untuk Allah, pertanggungjawaban kita ke Allah nanti gitu. Ya seperti itu ya bunda ya. Enggak, pasan cukupan sekian untuk pemaparan materi untuk kelas 1 ya. Dari itu mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas kehadirannya. Langsung kita tanya jawab. Bu Ratna, Bu Rika maju kalau gitu. Ini ditanya Mas Ando. Boleh deh diskusi sebentar ya bunda terkait dengan apapun yang mau ditanyakan. Boleh santai ya. Santai aja, pegel nih. Ya, kalau pegel santai aja, selonjoran juga nggak apa-apa, insya Allah. Yuk. Ayo. Sambil disebutkan namanya ya, biar kenal ya. Ayah siapa gitu? Kalau nama ayahnya mah nggak akan apa mas. Oke, enggak. Ayah Suwanto. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ternyata lebih idealnya memang mungkin di sekolah itu bisa berjalan gitu ya. Terus kemudian dengan lanjutan dari home visit itu kita berharap, karena idealnya memang dari sekolah yang memegang, karena semua kan harus diserahkan sama ahlinya. Ketika di rumah itu mungkin tidak sehal yang di sekolah, hasilnya pasti berbeda. Maka saya berharap untuk home visit ini bisa ditingkatkan lah gitu jumlah pertemuannya. Jadi ketika anak-anak home visit dipegang dengan guru-guru yang dari sekolah, insya Allah saya berharap hasilnya lebih demikian. Kalau dari saya pribadi seperti itu harapannya. Cukup Pak, terima kasih. Dari ayah Suwanto. Ayahnya Saya putranya Habib. Oh Habib, ayah Habib. Oke, ayah Habib, terima kasih atas tadi masukan dan pertanyaannya. Pertanyaan sih kalau dari Pasan sih nggak mewakili sekolah ya, ini dari Pasan pribadi ya. Sudah aku guru kelas 1 ya. Harapannya sih kita bisa cepet-cepet masuk lah ya. Makanya minta doanya ke semuanya gitu ya. Dan doa juga ikhtiar ya, semuanya sehat gitu. Bahwa kita bisa cepet-cepet masuk. Bahkan kemarin pun Pasan mendengar hoak ya. Hoak aja jadi seneng ya. Ada hoak bahwa pemerintah akan mengizinkan sekolah yang dengan kapasitas bahwa sekolah dan orang tuanya mengizinkan untuk masuk, dibolehkan katanya. Itu hoaknya bikin seneng banget kan. Dan itu maka kami pun menyampaikan kepada ayah bunda saat nanti jika ya kita doakan bersama bahwa nanti ada izin mungkin dari pemerintah untuk mengadakan kelas walaupun nanti terbatas jumlah siswanya atau apanya yang diatur kembali ya, ada persyaratan untuk diizinkan oleh orang tua atau persetujuan dari semua orang tua. Kami juga mohon bantuannya itu ya. Kami sampaikan bahwa nanti jika porsi itu keluar dan orang tua juga memiliki peran untuk nanti diadakannya kelas di sekolah, kami pun mohon bantuannya gitu, bahwa nanti seberapa persen yang diizinkan dan tidak gitu, untuk anaknya bersekolah di
atau secara langsung di sini. Nah itu butuh doa yang besar lah, ikhtiar dan semoga ada pihak-pihak yang akhirnya juga nanti dapat mewujudkan lah tentunya ya, atas izin Allah. Seperti itu Ayah Habib ya. Dan pastikan juga ini ya Ayah Bunda yang pesan harus sampaikan nih sebenarnya ke kelas 1 kalau di visit ke anak-anak sudah sampai ke sekolah itu mangga sebenarnya ya, tapi bukan dalam bentuk undangan dari kami, bukan dalam bentuk khusus mengumpulkan anak. Jadi kalau Ayah Bunda ke TU, anaknya emang nggak diajak saja ya, atau mungkin mau bayaran ke TU, anaknya diajak ke sini, mampir ke kelas ya. Insya Allah kami pun di sini kayak kami beberapa ojil juga udah datang kemarin ya ke sekolah, akhirnya ada interaksi ya Bunda, dengan kami pun bertemu, dengan fisik sekolah pun mereka akan lebih mengenal gitu, adaptasi, dan mereka juga senang kok gitu. Tapi jangan aja ditinggalin ya, pagi ditinggalin, Pak saya jemput sore ya, ada sama aja itu ya. Jadi beberapa kemarin anak-anak juga lebih senang dengan interaksi seperti itu aja, jadi mampir istilahnya gitu ya. Jadi ke sekolah tuh mampir aja nggak apa-apa ya. Yang jelas kan tidak boleh mengadakan pembelajaran, tapi insya Allah kalau mampir boleh ya, tapi dengan protokol kesehatan ya disertakan gitu. Terus seperti itu Ayah Habib ya, dan Ayah Bunda yang lain, mangga yang lain. Dari Pak Imam ada tambahan? Home visit ya Habib. Nanti ya dari Pak Imam ya, nanti kebijakan dari Pak Imam. Tiap hari ya kalau bisa ya. Ditambah jumlahnya. Iya. Ya dari yang lain Ayah Bunda silakan. Boleh, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orangnya Ahmad Azam, kelas 1A. Mungkin melanjuti pertanyaan Bapak tadi, saya setuju sekali ketika ada kebijakan dari kepala sekolah untuk meningkatkan tatap muka tadi di edukasi. Karena sejauh ini saya niat untuk menyekolahkan anak saya kesini tadi dengan anak itu benar-benar memahami sekolah alat, sampai anak saya protes karena aku bermain nyaman, kenapa sekarang harus ada tugas-tugas, kenapa harus video gitu. Itu ya anak itu sudah bisa protes, karena ketika saya masuk sini dia sudah bilang terima kasih aku disekolahkan untuk bermain seperti itu. Ketika sekarang anak tidak mau, kita juga orang tua sibuk berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja tidak bisa dipungkiri bukan tidak maksimal dan mindset anak itu ke alam gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi saya bilang di sini kan mungkin yang sangat rawan untuk virus itu kan ketika dalam gedung AC, betul juga ketika di sini kan alam gitu. Kenapa tidak dari pihak sekolah mengajukan ke pihak dinas untuk boleh nggak ketika anak bermain durasi 1 atau 2 jam mereka minimal ada pertemuan lingkungan sekolah, tapi kelas 1 ya seminggu 2 atau 3 kali selama 1 atau 2 jam mungkin bisa itu dilakukan oleh pihak kepala sekolah di sekolah ini sendiri. Mungkin itu keinginan dan harapan besar banget kami hidup senang, dan mungkin ini hikmah dari COVID ini, kami lebih dekat menjadi guru buat anak kami. Tapi ya tadi, karena mereka aku mau bermain di rumah, kami tidak ada itu. Lahan mereka kecil sekali untuk kami bisa berekspresi main lebih luas gitu. Mungkin kalau yang di kampung mereka lebih bebas bermain gitu. Jadi saya berharap dari sekolah mudah-mudahan di home visit ini mulai bulan Agustus September sudah ada keputusan baru, anak-anak bisa bermain. Kalau memang penawaran dari sekolah main aja dulu ketika bayaran, dia kan tidak ada interaksi dengan teman-teman lain, dan kami pun kalau kami miliki paling berapa jam dan guru kami lagi sibuk enak juga gitu. Tapi kalau di bulan September ada ketentuan selama 1 atau 2 jam tatap muka dibagi kelompok, mungkin itu angin segar buat kami para orang tua, dan perlu itu bisa dilakukan untuk pengajuan ke dinas nanti. Terima kasih kepada Bunda Azam. Azam anak Perum ya. Iya, dari Perum susah main ya. Pak Imam mangga. Bismillah. Terima kasih Bunda sarannya. Saya sampaikan dulu ya. Di awal semester ketika kita rapat kerja, saya sudah susun jadwal anak-anak itu masuk satu
kali, satu kelas per kelas. Sampai Desember saya sudah susun itu. Tapi qadarullah ya, turun maklumat dari Dinas Pendidikan ya, tidak boleh mengadakan tatap muka. Secara hierarki kita tidak bisa apa ya sebutnya, tidak mengikuti ya, tidak bisa tidak mengikuti. Jadi kita cari cara. Pertama mungkin kita tadi home visit, ternyata masih boleh. Nah sementara karena home visit ini kita baru ya, anak-anaknya pun baru, gurunya pun baru. Jadi kemarin satu kelompok 3 guru itu datang semua ya, untuk pengenalan gitu ya. Nah, mungkin setelah selesai nanti satu kelompok ini satu kelompok 3 guru datang semua ya, kita akan evaluasi lagi ya, 1 bulan setelah semua terkunjungi kita akan evaluasi lagi. Mudah-mudahan, saya sih harapannya gitu, ada tatap muka ketemu gitu ya, karena memang kagok Bu mau ngajar dengan video itu nggak sama ketika memang ketemu gitu ya. Memang kendalanya juga di kita juga ada seperti itu gitu ya, bukannya di orang tua, karena memang kebetulan memang saat ini aktivitas anak ada banyak di rumah gitu. Dan kita sebenarnya juga dalam sisi pengajaran kita juga bagai makan buah si malakama gitu ya, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati gitu. Tapi alhamdulillah, insya Allah kami akan mengusahakan yang terbaik ya untuk pendidikan anak-anak ya. Saat ini yang bisa kami lakukan yang terbaik adalah home visit dulu. Nanti kita akan evaluasi lagi ya. Setelah bulan mudah-mudahan ada kelonggaran baru untuk bisa tatap muka. Harapannya sih seperti itu, biar tuntas ya. Dan juga keukur jam kerjanya guru itu terukur Bu. Kalau sekarang nggak keukur Bu jam kerjanya ya. Pada jam 9 malam ya harusnya udah selesai, masih ngecek laporan dari orang tua seperti itu kan. Ngedit video itu bisa 3 jam walaupun durasinya hanya 4 menit seperti itu ya. Ya kayak bikin film kan, kalau bikin film tuh 3 tahun bikinnya, nontonnya cuma 2 jam gitu kan. Ya seperti itulah gitu. Ya, keinginan kita memang sepertinya ini normal kembali ya. Semoga kita berdoa sama-sama, semoga semuanya normal kembali ya, dan kita berjalan atau kehidupan kita berjalan seperti biasa lagi. Terima kasih Bunda Azam masukannya, dan kepada yang Bunda sekalian, ini itu dari saya. Kita akan evaluasi lagi kembali dari keadaan home visit yang kemarin ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Imam. Ada lagi yang mau ditanyakan ya Bu? Atau dinyatakan pernyataan nggak apa-apa ya? Nah, baik, untuk ayah bunda, dan sering apapun kita bertemu sebenarnya tidak akan jadi maksimal kalau kitanya tidak memiliki intensitas yang baik dalam setiap pertemuan. Dan insya Allah dengan ayah bunda pun kita harus lebih dekat nih. Guru-guru kelas 1 akan banyak sekali miskom jika kita belum mengenal jauh terkait dengan ayah bunda. Kadang kita juga menyamaratakan bahwa kesibukan dan lain-lain, makanya dari itu ayah bunda tidak sungkan untuk meminta tolong, minta bantuan atau konsultasi, bahkan kami ya koordinasi atau apapun lewat Japri ya. Kami sangat menantikan sebenarnya, dengan itu kami bisa mengenal lebih dekat ya, dengan ayah bunda gitu. Dari itu pun kita bisa bersama-sama lebih gitu, intens lagi dalam proses kerjasama kita seperti itu ya. Jadi kedepannya kita akan jadi partner yang ideal dengan tripartit tadi ya. Jangan biarkan anak-anak kita ada di tengah-tengah kita, ayah bundanya seperti apa, guru-gurunya seperti apa. Nah, akhirnya mereka kebingungan mencari arah. Jadi kita harus menjadi segitiga yang utuh. Ya, jadi anak-anak kita adalah satu bagian kerjasama di antara kita sebagai partner gitu. Ya, bekerja sama lagi dengan anak-anak lagi. Juga kita lebih banyak lagi memberikan porsi-porsi positif dari apa yang kita alami tadi ya Bunda Azam ya. Walaupun seperti ini ya, doa aja, doa banyakin lah. Bismillah, bisa apa sih kita ya, Allah yang memberikan semua kekuasaan dan kelapangan ke depannya. Sekian mungkin Mbak. Azan dulu ya, baru kita tutup ya.